Iya, halo selamat siang. Nara, Cinta sudah siap? Cinta sudah bergabung? Cinta sudah siap kah? Halo Cinta. Iya, Pak. Ya, eh, ya kalau sudah siap bergabung semua, puji Tuhan Iya, hari ini. Iya, iya, masih iya. ngelek, Pak. Oh iya, sudah, Mas? Belum? Di Cinta? Sudah, Pak. Sudah, oh iya. Oke. Ya, puji Tuhan kalau semua sudah siap. Hari ini tanggal 16 November kembali kita akan belajar firman Tuhan. Ya, boleh menjadi berkat bagi semua kita, sama di masa muda yang kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini, berikan dan kemurahan-Mu kami jaga. Berkati ya Tuhan, untuk firman itu jadi suatu hal yang bermanfaat bagi kami, menguatkan iman dan membawa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita belajar dari seri khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, pertama kita sharing dulu apa yang kalian alami kebaikan Tuhan di hari-hari ini. Peristiwa atau situasi apa yang kalian merasa ditolong Tuhan atau ada hal baik yang kalian alami dalam hari-hari ini. Cara yang bisa dibagikan, diceritakan situasi apa yang kamu alami kebaikan Tuhan dalam hari-hari ini. Silakan, Mara. Masih bisa makan. Bisa makan, ya, bisa dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan yang kita sepakati yang kita alami dalam hari demi hari. Cinta, kebaikan Tuhan apa yang kamu alami dalam beberapa hari ini? Oh iya, yang cintanya. Halo, Cinta. Bisa nyambung lagi? Halo, Cinta. Cinta, belum ya? Cinta, sudah bisa nyambung? Atau belum? Halo, Cinta. Belum bisa?
Oke, kita langsung masuk aja. Eh, Sebagai pengantar, Tuhan Yesus memulai pelayanan di bumi dengan berkhotbah di sebuah bukit. Jadi di Matius pasal 5 itu Tuhan Yesus berkhotbah di sebuah bukit. Nah, khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu disebut sebagai ucapan bahagia karena diawali dengan kata bahagia. Jadi ada berbagai kalimat Tuhan Yesus mengawali dengan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nah, kalimat yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di khotbah pertama tentang berbahagia yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah yang kita perlu pelajari? Yang pertama, Yeremia 17 ayat 7. Ara bacakan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya, ada kata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sinta bisa bacakan Amsal 3 ayat 5. Bisa Pak. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian diri. Ya, khotbah Tuhan Yesus yang pertama di bukit, dia mengucapkan kalimat miskin di hadapan Allah. Apa artinya? Yang pertama, miskin di hadapan Allah yaitu selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan akan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sisi kehidupannya, baik sisi yang sulit, yang rumit, maupun yang bersifat sehari-hari yang gampang. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu melibatkan Tuhan untuk menentukan berbagai keputusan. Hal ini menandakan bahwa kita itu tidak bisa berbuat banyak tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang yang mengandalkan Tuhan selalu percaya bahwa Tuhan pasti berbuat yang terbaik untuk dirinya, sekalipun situasi saat ini belum tampak baik dan nyaman. Jadi sekali lagi, orang miskin di hadapan Allah itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan pasti berbuat yang terbaik untuk dirinya. Contoh, berdoa untuk hal yang kelihatan mudah. Tanda orang yang mengandalkan Tuhan yaitu selalu berdoa dalam berbagai kesempatan, bahkan untuk sesuatu yang sifatnya mudah dan sering dilakukan. Contoh, mau belanja ke pasar atau ke minimarket pun berdoa. Nah, ini contohnya minimarket, ini gambarnya Indomaret. Mungkin ke Alfamaret atau Indomaret dan sebagainya. Orang mau belanja ke situ pun ketika dia mengandalkan Tuhan, dia harus berdoa. Dia mendulukan untuk berdoa. Mengapa? Di situ kan saya sampaikan, saya tuliskan untuk ke Indomaret atau Alfamaret sekalipun, seorang harus berdoa. Mengapa kok harus berdoa? Ke tempat-tempat yang biasa-biasa gitu, kenapa harus berdoa? Menurut Nara, kenapa orang mau belanja saja harus berdoa? Ke pasar mungkin atau ke Indomaret pun harus berdoa. Mengapa kira-kira? Supaya nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, boleh. Menurut Cinta, mengapa untuk belanja saja orang harus mengawali berdoa? Terhindar dari hal buruk, Pak. Ya, terhindar dari hal yang buruk. Boleh. Ya, mungkin kalau selama ini kalian belum melakukan hal seperti ini, ketika kalian mau ke tempat-tempat yang sederhana sekali, usahakan berdoa. Sekalipun berdoa itu tidak harus lipat tangan, tutup mata. Apa ketika sambil berangkat, berdoa dalam hati. Mengapa? Supaya perlindungan Tuhan itu nyata atas kita. Mau memilih barang yang akan dibeli juga berdoa.
Bahkan untuk memilih berteman dengan siapa juga membawa dalam. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk mengandalkan Tuhan dalam setiap waktu. Mengapa tadi ketika belanja pun harus berdoa? Yang pertama juga supaya terhindar dari bahaya atau sesuatu yang tidak diinginkan. Sekarang ini ya orang kalau kemanapun saja, kadang ada bahaya yang terjadi. Ada banyak peristiwa kecelakaan, orang pun ada banyak peristiwa kecelakaan hanya karena pergi ke tempat yang dekat. Tanpa kita sudah hati-hati, orang lain tidak berhati-hati. Bahkan mungkin kita sudah jalan pelan, ada orang lain yang jalannya sembarangan kecepatan. Itu yang pertama. Bisa juga ketika eh, berbelanja, supaya tidak salah menghitung. Ternyata yang dibeli lebih mahal dari uang yang disiapkan. Kalau kita berdoa dulu dan kita bisa eh, dituntun bahwa yang kita beli itu sesuai dengan uang yang kita bawa. Bahkan kalau kita berdoa, kita aman dari segala situasi yang jahat. Sekarang ini ada banyak cerita orang kehilangan banyak hal. Orang kehilangan kendaraan, orang kehilangan uang, orang kehilangan perhiasan atau apapun ketika orang itu sedang berbelanja. Ada saja peristiwa-peristiwa orang kehilangan kendaraan, uang, perhiasan atau apapun ketika berbelanja. Jadi berdoa, sekalipun kita pergi ke tempat yang mudah, yang terlalu sering kita datang, ke tempat yang kita sehari-hari ke situ tidak ada masalah. Tetap berdoa supaya ada perlindungan Tuhan atas kita. Karena tidak ada yang menduga situasi-situasi yang terjadi di depan kita. Nah, kata-kata penguatan dari saya, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Sekalipun kita mampu menyelesaikan segala sesuatunya, karena sudah terbiasa. Anak yang sekolah mungkin terbiasa mengerjakan satu tugas. Bahkan saking terbiasanya, mudah berhitung, tidak mengandalkan Tuhan. Tetap berdoa mengandalkan Tuhan. Yang bekerja pun merasa bahwa itu sudah pegangan dia sehari-hari, sehingga tidak berdoa. Karena itu tetap libatkan Tuhan, supaya tidak ada masalah dalam kehidupan yang kita jalani. Yang pertama, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Sekalipun urusannya mudah, kelihatannya sesuatu yang sehari-hari. Sharing yang pertama, pernahkah kamu berdoa ketika akan memutuskan sesuatu? Mungkin mau pergi kemana, atau mau beli apa, atau mau apapun juga ketika akan memutuskan sesuatu, pernahkah kamu berdoa? Nara, pernahkah kamu berdoa ketika akan memutuskan sesuatu? Pernah. Apa itu? Berdoa untuk apa? Jalan-jalan. Tuh mau jalan-jalan berdoa. Tuhan, supaya situasinya baik, aman, cuaca, dukung, dan sebagainya. Sinta, pernahkah kamu berdoa ketika akan memutuskan sesuatu? Pernah, Pak. Apa itu? Memutuskan apa? Kira-kira? Pas mau ngelamar kerja. Waktu mau melamar kerja, ya berdoa. Apakah ini adalah tempat yang Tuhan kehendaki cinta pekerja? Kalau tanda sederhana, kalau Tuhan tidak kehendaki ya tidak diterima. Dan ketika tidak diterima tidak usah kecewa. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan hindarkan dan syukur kalau Tuhan tidak menerima. Tapi kalau diterima ya bersyukur juga bahwa Tuhan sedang memberi kesempatan. Di dalam segala sesuatu kita perlu untuk melibatkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu adalah tanda orang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, miskin di hadapan Allah artinya apa? Kolose 3 ayat 12. Nara bacakan. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dalam dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, di situ ada kata kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati.
sebagainya. Sinta bacakan Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Poin kedua dari miskin di hadapan Allah artinya memiliki kerendahan hati. Rendah hati yaitu sifat tidak sombong atau angkuh. Artinya apa? Tidak memandang rendah orang lain dan mengakui bahwa diri kita ini terbatas. Jadi tidak sombong, orang rendah hati tidak memandang rendah orang lain. Tidak merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, tapi mengakui bahwa saya ini juga terbatas. Itu adalah orang yang rendah hati. Sekalipun berhasil, sekalipun mampu melakukan banyak hal, atau memiliki banyak benda, banyak kekayaan atau apa, seorang rendah hati tidak memandang rendah. Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong. Orang yang sombong selalu merasa bahwa segala sesuatu bisa terjadi karena kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Nah, orang yang sombong itu berarti musuhnya Tuhan. Satu kali ada seorang raja bernama Raja Herodes. Nah, kalau ada Raja Herodes ini dalam kisah ini tidak ada kaitannya dengan Raja Herodes waktu Tuhan Yesus lahir. Hanya saja Herodes itu bukan nama orang, tapi gelar. Satu kali Raja Herodes berkhotbah, bukan berpidato di depan banyak orang. Dan dia berkata bahwa yang dia sampaikan itu adalah seperti dewa yang berbicara. Akhirnya firman Tuhan mencatat, dia ditampar oleh malaikat, terjatuh, dia mati dimakan oleh cacing. Jadi seperti direndahkan. Karena dia sombong meninggikan diri, Tuhan menghajar dia, ditampar malaikat, dimakan oleh cacing-cacing. Seorang yang rendah hati akan merasa bahwa tanpa Tuhan dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia mengakui keterbatasan dirinya, bahkan seperti seorang pengemis di hadapan Tuhan. Dia akan merasa bahwa Tuhan, saya ini perlu Engkau. Kami ini nggak punya apa-apa Tuhan. Mohon berkat-Mu. Mohon Tuhan sediakan. Itu adalah seorang rendah hati. Dia tidak merasa bahwa dirinya mampu. Dia mengakui keterbatasan diri. Bahkan kalau berhasil pun dia merasa bahwa ini bukan karena dia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur dan merasa tidak berdaya tanpa Tuhan. Ini adalah seorang yang rendah hati yang akan selalu bersyukur bahwa ini karena Tuhan. Kalau saya bisa sampai di titik ini karena Tuhan. Bukan karena kekuatanku, bukan karena keberhasilan. Ini sebagai contoh. Ketika bisa membeli makanan, apalagi kalau sudah punya uang sendiri, ya, kita akan cenderung berkata bahwa ini karena hasil kerja kerasku. Atau ini hasil tabunganku. Ya, aku bisa membeli makanan yang aku suka. Tapi seorang yang rendah hati akan berkata bahwa kalau saya bisa beli makanan ini karena ada berkat Tuhan bagi saya. Bukan karena saya bisa, bukan karena kemampuan saya. Kalau saya bisa beli makanan ini karena ada berkat Tuhan bagi saya. Jadi ada contoh bahwa kerendahan hati tidak merasa memiliki, tapi semua adalah karena Tuhan. Nah, kata penguatan, seorang yang rendah hati akan selalu melihat ke bawah. Melihat ke bawah itu apa artinya? Dia tidak berdaya tanpa Tuhan. Bahwa dirinya itu tidak ada apa-apa. Bahkan kalau punya sesuatu pun dia melihat ke bawah. Ternyata saya bersyukur masih lebih baik hidup saya daripada orang lain. Semua karena Tuhan. Kalau lihat ke atas akan merasa kurang-kurang, tapi lihat ke bawah. Seorang rendah hati. Mungkin juga ketika mengalami prestasi, keberhasilan, dia melihat ke bawah. Oh ternyata saya memang berhasil di sekolah, tapi di orang-orang yang lain masih ada yang nggak bisa sekolah. Kalau yang bekerja pun juga begitu. Saya bekerja, gaji saya segini. Tapi ternyata ada orang-orang yang gajinya lebih rendah di bawah saya. Atau yang cari uang lebih susah dari saya. Saya bersyukur Tuhan bawa ke saya. Tapi kalau melihat ke atas, akan merasa kurang. Coba ya saya kerjanya di sana. Pasti gaji saya lebih baik. Tapi belajarlah untuk melihat ke bawah. Kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Diskusinya,
pernahkah kamu menemui orang yang sombong atau angkuh, ingin melihat temanmu, dia merasa bisa atau merasa punya segala sesuatu. Mungkin bisa dilihat dari ucapan atau perbuatannya. Kita tahu, oh dia ini sombong karena merasa bisa. Nara, pernah menemui teman atau siapa yang kamu lihat bahwa dia seakan-akan adalah orang yang sombong dari ucapan atau perbuatannya? Pernah. Nah, siapa temanmu? Apa yang kira-kira dia ucapkan? Lupa, tapi pernah. Nah, sombong dalam hal apa? Tahu. Barang mungkin. Dalam hal barang yang dimiliki dan merasa sombong bahwa dia bisa memiliki segala sesuatu. Kalau menurut Sinta, pernah kamu menemui seorang yang sombong atau yang angkuh, merasa bisa, merasa punya, baik dalam ucapan maupun perbuatan? Pak kameranya masih bisa enggak? Silakan Sinta. Halo Kak Sinta. Iya, ya, pernah Pak, waktu masih sekolah. Hmm. Apa kesombongannya? Halo? Ya, iya, apa menurut kamu dia sombong dalam hal apa? Oh ini dia sombong kata-katanya atau perbuatannya atau bagaimana? Dalam hal apa itu? Kata-katanya Pak, apa namanya ngeran. Yang lainnya nggak bisa, aku aja yang bisa kayak gitu Pak. Oh iya, tak tahu bahwa ini dia adalah seorang yang sombong. Dari kata-katanya, dari ucapannya, bahwa ternyata dia merasa bisa dibanding yang lain. Dan tanda bahwa seorang yang mengandalkan Tuhan miskin di hadapan Allah adalah memiliki kerendahan hati. Oke, itu yang kita pelajari siang hari ini. Cinta bisa tutup dalam doa. Bisa Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan ya Bapak. Kami bisa mendengarkan dan belajar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Oki Tuhan yang telah mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, siang, terima kasih.